Sampai saat ini, mungkin Piala AFF masih menjadi prioritas bagi sebagian besar kaum local pride. Ya wajar sih, Indonesia ini meski udah berulang kali masuk final, tapi nggak pernah sekalipun juara. Bahkan nih saking penasarannya, muncul sebuah kredo kalau juara Piala AFF value-nya lebih besar ketimbang sekedar ikut Piala Asia. Ya oke lah kalau ada yang punya pendapat demikian. Namun kan yang terjadi sekarang, Timnas Indonesia udah mengalami kemajuan pesat dengan adanya para pemain keturunan. Bahkan bisa dibilang, jika Indonesia tampil full squad termasuk dengan para pemain keturunan yang baru, maka ya 99% Indonesia bisa banget buat sekedar jadi juara. Namun berhubung kompetisi ini nggak di bawah naungan FIFA, jadi ya agak sulit memaksakan mereka tampil. Akan tetapi, baru-baru ini muncul lagi wacana jika Presiden FIFA Gianni Infantino ingin membuat turnamen Piala AFF menjadi turnamen resmi yang masuk kalender FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita, kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News. Ya, tentu saja, kabar ini akan sangat disambut positif karena bagaimanapun keuntungannya jauh lebih banyak, terutama buat Indonesia yang akan bisa tampil full squad. Nah, jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin deh bakal ada banyak negara kuat Asia lainnya yang kemudian tertarik dan berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab bagaimanapun, kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang terhitung banyak di ranking FIFA. Dan sudah pasti, melawan Indonesia yang kini menjadi banyak sorotan adalah hal yang diinginkan para peserta di Piala AFF. Lantas, kira-kira dari 5 negara yang dimaksud, negara mana nih yang bakal ikutan join ke Piala AFF? Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan pada medio Oktober 2023 lalu, kabarnya udah mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Sametkev, di mana isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kyrgyzstan ambil bagian di turnamen Piala AFF, yang kabarnya akan segera jadi turnamen resmi FIFA. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, Sametkev, dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kyrgyzstan, tulis laporan The Tau 247. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerjasama, termasuk keikutsertaan Timnas Kyrgyzstan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Lanjut The Tau 247. Yap, dengan joinnya Kyrgyzstan, tentu ini akan membuat persaingan jadi lebih menarik karena negara ini bagaimanapun udah terlanjur punya tempat khususnya di hati fans sepak bola Indonesia. Sama seperti Kyrgyzstan, India juga terang-terangan ingin gabung AFF jika turnamen ini masuk kalender FIFA. Alasannya jelas karena AFF dinilai jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah mereka berada, yakni SAFF, Federasi Sepak Bola Asia Selatan. Tujuan kami pindah ke AFF adalah agar timnas kami mendapatkan tekanan yang terbaik dalam kompetisi. Respon AFF sangat positif, akan tetapi ketika itu kami terjebak pada situasi pandemi COVID-19. Dan sekarang kami sudah siap, kata Sekjen IAFF, Kushal Das, dilansir dari Times of India. Ketika AFF menerima permintaan kami, maka kami akan turut dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh, sambung Kushal Das. Yap, bagaimanapun India sendiri punya sejarah manis di sepak bola Asia. Mereka pernah menjadi runner-up Piala Asia tahun 1964. Selain itu, tim yang dianggap sebagai tim terbaik di Asia Selatan ini pernah meraih 2 medali emas di Asian Games 1951 dan 1962, serta finish keempat di Olimpiade musim panas 1956. Tak seperti Piala AFF yang rutin digelar tiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah, KAVA, tak jelas digelar berapa tahun sekali. Bahkan 2023 merupakan edisi perdana Piala KAVA digelar, yang mana Iran menjadi juara usai menang 1-0 atas Uzbekistan. Ketidakjelasan itu membuat Turkmenistan bisa saja hengkang ke AFF. Terlebih, Turkmenistan akrab dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Timnas Indonesia, mengingat mereka sempat diundang kedua negara tersebut untuk menggelar laga uji coba. Sama seperti Turkmenistan, Tajikistan juga bisa hengkang dari KAVA ke AFF. Tajikistan sebelumnya pernah diundang tampil di Piala Merdeka 2023 Malaysia dan keluar sebagai juara. Pelatih Tajikistan Petarsev juga memiliki pengalaman menangani tim-tim Asia Tenggara seperti Bali Devata dan PSM Makassar.
sehingga secara kultur sudah paham betul. Selain itu, Tajikistan sendiri merupakan salah satu tim kuat di Asia saat ini. Bahkan di Piala Asia kali ini, mereka berhasil tembus sampai 8 besar. Jelas dengan bergabungnya Tajikistan ke AFF, maka akan membuat level kompetitif menjadi lebih menarik. Terakhir ada Australia yang baru saja mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. The Socceroos sendiri sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak 2013. Namun hanya tim nasional kelompok umur mereka yang ambil bagian di turnamen garapan AFF. Nah, jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, bukan tak mungkin timnas Australia ikut serta. Sebab kemenangan di Piala AFF bakal membantu meningkatkan ranking FIFA mereka. Selain itu, bergabungnya Australia kemungkinan besar juga akan membuat persaingan menjadi juara jadi lebih bergengsi. Sebab, bila selama ini AFF hanya dikuasai oleh Thailand dan Vietnam, maka bisa jadi saat ini Australia dan Tajikistan adalah lawan yang terkuat. Namun jangan lupakan Indonesia, yang bagaimanapun pastinya akan tampil berbeda dengan kekuatan full dari pemain keturunan. Yap, pada akhirnya bila semua itu terrealisasikan, maka sudah bisa dipastikan kalau Piala AFF akan jadi kompetisi paling dinanti setelah Piala Asia. Sebab secara level kompetitif, AFF akan jauh meningkat. Terlebih dengan berkembangnya negara-negara macam Kamboja serta Laos, yang bukan tak mungkin dalam 5 hingga 10 tahun ke depan bakal menjadi tim Asia Tenggara lainnya yang bisa tampil mengejutkan di Piala Asia. So, kita nantikan saja. Semoga AFF bisa beneran menjadi turnamen yang masuk kalender FIFA. Karena bagaimanapun, dengan level yang berbeda, Indonesia bisa mendapat banyak keuntungan, yang salah satunya jelas poin di ranking FIFA. Selain itu, kalau Indonesia ini full squad, ya bisa dibilang Indonesia bisa kok setara dengan tim seperti Tajikistan ataupun Australia. Well, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis ya di kolom komentar.